Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desinta Dewi Lestari dari Program Studi Manajemen kelas D dengan NIM 2502010099. Di sini saya akan menjelaskan apa itu burden sharing. Burden sharing adalah konsep pembagian beban, tanggung jawab, atau kewajiban antar pihak untuk mengatasi suatu masalah atau mencapai tujuan bersama. Beban ini bisa berubah beban keuangan, sosial, ekonomi, militer, atau beban moral. Kemudian tujuan burden sharing yaitu meringankan beban satu pihak, mewujudkan keadilan, meningkatkan efektivitas kerjasama, menyelesaikan masalah secara kolektif dan koordinasi, mendorong solidaritas. Adapun cara pelaksanaan burden sharing yaitu identifikasi masalah dan beban bersama, penilaian kapasitas masing-masing pihak, menyusun skema pembagian beban, negosiasi dan kesepakatan pelaksanaan kontribusi sesuai kesepakatan, monitoring dan evaluasi berkala. Selanjutnya ada dampak-dampak burden sharing. Yang pertama, dampak positifnya yaitu membantu mempercepat penyelesaian masalah secara bersama, mengurangi ketimpangan beban antar pihak, meningkatkan rasa tanggung jawab dan solidaritas, memperkuat kerjasama internasional atau antar lembaga, mendorong stabilitas ekonomi, sosial, atau keamanan. Dan untuk dampak negatifnya yaitu menimbulkan ketegangan atau antar konflik pihak yang merasa dibebani lebih bisa menarik diri dari kerjasama, kurangnya kepercayaan jika tidak ada transparansi atau akuntabilitas, beban bisa menjadi terlalu berat jika diperhitungkan tidak tepat. Contoh kasus burden sharing di Indonesia yaitu burden sharing pemerintah dan Bank Indonesia 2020 sampai 2022 dalam menghadapi pandemi COVID-19. Selanjutnya ada tanggung jawab dalam burden sharing yaitu pemerintahan atau otoritas fiskal merencanakan dan melaksanakan kebijakan fiskal yang efektif dan efisien, menentukan kebutuhan pembiayaan untuk program-program prioritas. Dan untuk yang kedua yaitu Bank Sentral atau Otoritas Moneter membeli surat negara atau SBN sesuai kesepakatan burden sharing, menjaga stabilitas nilai tukar, inflasi, dan suku bunga. Yang ketiga ada lembaga pengawasan dan DPR mengawasi pelaksanaan burden sharing agar tetap sesuai dengan regulasi dan prinsip-prinsip good governance dan menyetujui kebijakan fiskal yang berkaitan dengan burden sharing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.